Sahabatku, pernahkah engkau merasa matamu terbuka, namun hidupmu terasa kosong dan hampa? Pernahkah engkau melihat dunia setiap hari, namun tidak pernah benar-benar memahami apa yang sedang terjadi? Hati-hati, karena bisa jadi selama ini engkau melihat, tetapi tidak pernah menyaksikan. Ada pandangan yang bukan berasal dari mata, ada cahaya yang tidak bisa ditangkap oleh retina, dan ada kebenaran yang hanya terbuka saat hatimu dibersihkan, dihancurkan, lalu diserahkan sepenuhnya. Video ini bukan tentang hal gaib, bukan tentang kemampuan istimewa, melainkan tentang rahasia paling sunyi dalam hidup manusia. Mengapa banyak orang hidup, namun tidak pernah benar-benar hadir? Jika hatimu pernah merasa gelisah tanpa sebab, jika jiwamu pernah merasa rindu tanpa nama, maka ini bukan kebetulan. Karena mungkin bukan engkau yang sedang melihat dunia, tetapi ada sesuatu yang sedang menatap balik dari dalam hatimu. Beranikah engkau menyaksikannya? Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa matamu terbuka, namun hatimu seakan kosong dari makna? Kita melihat setiap hari, melihat wajah manusia, melihat jalan yang kita lewati, melihat langit yang sama, pagi yang sama, dan dunia yang terus bergerak di hadapan mata. Namun tidak semua yang melihat benar-benar melihat. Ada perbedaan yang sangat halus, namun menentukan segalanya. Perbedaan antara melihat dan menyaksikan. Melihat adalah kerja mata, menyaksikan adalah kehadiran hati. Banyak mata yang tajam, namun batinnya buram. Mereka menatap bentuk, warna, dan rupa, tetapi gagal menyentuh makna yang tersembunyi di baliknya. Dunia hari ini penuh oleh manusia yang hidup, namun tidak sepenuhnya hadir. Tubuhnya berjalan, lisannya berbicara, namun jiwanya tertinggal jauh di dalam kabut. Mereka ada di suatu tempat, namun hatinya berada di tempat lain. Mereka menjalani hari tanpa benar-benar mengalami hidup. Mata lahir memang luar biasa. Ia bisa membedakan warna, menangkap detail, menilai keindahan, dan mengukur jarak. Namun mata lahir hanya berhenti pada permukaan. Ia melihat apa yang tampak, bukan apa yang bermakna. Ia sibuk menilai rupa, namun lupa bertanya, apa hakikatnya? Disinilah mata batin seharusnya bekerja. Mata batin tidak menatap bentuk, melainkan menembus inti. Ia tidak terpikat oleh kilau, karena ia tahu tidak semua yang berkilauan adalah cahaya. Betapa banyak manusia tertipu oleh ilusi kehidupan. Keindahan yang fana disangka abadi, kemilau yang semu dianggap kebenaran, pujian sesaat dirasa sebagai nilai diri, padahal semua itu seperti bayangan di atas air, indah dipandang, namun lenyap saat disentuh. Orang yang hanya mengandalkan mata lahir akan mudah terombang-ambing. Hari ini bangga, besok hancur. Hari ini merasa berarti, besok merasa kosong. Karena ia menilai hidup dari luar, bukan dari kedalaman. Sahabatku, yang paling berbahaya bukanlah mata yang buta, melainkan mata yang terbuka, namun tidak mampu melihat kebenaran. Ada manusia yang cerdas, namun tidak bijaksana. Ada yang berpengetahuan luas, namun miskin kesadaran. Ada yang fasih berbicara, namun tak pernah mendengar suara hatinya sendiri.
itulah tanda bahwa yang bekerja hanya mata kepala, bukan mata jiwa. Kesadaran awal dalam perjalanan batin adalah saat seseorang menyadari satu hal penting. Pandangan sejati tidak berasal dari retina, melainkan dari hati. Hati yang kotor memantulkan ilusi, hati yang gelap membenarkan kebohongan. Namun hati yang mulai diterangi cahaya ilahi akan melihat dengan cara yang berbeda. Ia tidak mudah terkecoh. Ia tidak tergesa menilai. Ia tidak silau oleh penampilan. Karena ia menyaksikan, bukan sekedar melihat. Dan penyaksian itu tidak datang dengan suara keras. Ia hadir perlahan, seperti tirai yang tersibak sedikit demi sedikit, seperti kabut yang memudar tanpa perlawanan. Tiba-tiba seseorang mulai bertanya, bukan tentang dunia, melainkan tentang dirinya sendiri. Selama ini, apakah aku benar-benar melihat atau hanya menatap? Dan disitulah perjalanan sejati bermula. Dan ketika pertanyaan itu mulai bergaung di dalam dada, apakah aku benar-benar melihat atau hanya menatap? Disitulah langkah pertama ilmu batin dimulai. Sahabatku yang dirahmati Allah, banyak orang keliru memahami mata batin. Mereka mengiranya sebagai kemampuan melihat yang gaib, menyingkap rahasia tersembunyi, atau menyaksikan hal-hal luar biasa yang tak dimiliki manusia biasa. Padahal, mata batin bukan tentang melihat sesuatu yang jauh dan aneh, melainkan menyadari sesuatu yang dekat, namun selama ini terabaikan. Ia bukan membuka dunia baru di luar diri, tetapi membuka kesadaran di dalam hati. Mata batin bekerja bukan untuk menyingkap langit, melainkan untuk membangunkan jiwa yang terlalu lama tertidur oleh kebiasaan. Karena sesungguhnya, setiap manusia telah dibekali potensi itu. Tidak ada yang dikecualikan. Yang membedakan hanyalah kesiapan hati untuk dibersihkan dan ditundukkan. Sebagian hati masih terlalu sibuk mempertahankan diri. Sebagian lagi terlalu penuh oleh keinginan. Dan sebagian terikat oleh luka lama yang belum mau dilepaskan. Ilmu memandang dengan mata batin tidak lahir dari banyaknya bacaan. Bukan pula dari teori yang menumpuk di kepala. Ia tumbuh dari kejernihan jiwa yang perlahan dilepaskan dari kabutnya. Kabut itu bernama ego. Keinginan untuk selalu benar. Keinginan untuk diakui. Keinginan untuk tampak lebih tinggi dari yang lain. Kabut itu juga bernama hawa nafsu. Hasrat yang tidak pernah puas. Keinginan yang selalu meminta lebih dan tidak pernah benar-benar merasa cukup. Lalu ada dendam yang diam-diam menggelapkan pandangan. Ada iri hati yang membuat kebenaran terasa pahit. Dan ada cinta dunia yang berlebihan yang membutakan mata batin secara perlahan. Selama kabut-kabut ini masih melekat, pandangan batin tidak akan jernih. Ia akan memantulkan ilusi dan menipu pemiliknya dengan rasa merasa sudah tahu. Sahabatku, mata batin tidak bisa dibuka dengan ambisi. Ia tidak tunduk pada kemauan manusia. Ia hanya terbuka saat seseorang benar-benar berserah. Berserah bukan berarti berhenti berpikir, tetapi berhenti mengandalkan logika semata untuk memahami seluruh kehidupan. Logika memiliki batas. Ia hanya bekerja pada yang terlihat, pada sebab dan akibat yang kasat mata. Sementara, hidup sering berjalan di luar hitungan nalar manusia. Di titik inilah seseorang diuji. Apakah ia berani meletakkan kepintarannya, melepaskan kendali, dan mengakui bahwa ada kebenaran yang hanya bisa dipahami oleh hati yang tunduk. Ketika seseorang berhenti memaksa hidup agar sesuai dengan pikirannya, disitulah ruang batin mulai terbuka. Ia mulai mendengar lebih banyak dan berbicara lebih sedikit. Ia mulai menunggu, bukan tergesa menyimpulkan. Dan perlahan, tanpa disadari, sesuatu berubah di dalam dirinya. Bukan penglihatan yang aneh, bukan pengalaman yang menghebohkan,
melainkan kejernihan. Ia mulai melihat dunia apa adanya, tidak dilebihkan, tidak dikurangi, tidak dibungkus oleh keinginan pribadi. Inilah ilmu memandang dengan mata batin. Ia tidak membuat seseorang istimewa di mata manusia, tetapi membuatnya jujur di hadapan Allah. Dan kejujuran itulah yang kelak menjadi cahaya pertama dalam perjalanan panjang penyaksian. Dan ketika kejernihan itu mulai terasa, seseorang pun menyadari satu kebenaran yang lebih dalam, bahwa yang perlu diperbaiki bukanlah dunia di luar, melainkan cermin di dalam hatinya sendiri. Sahabatku yang dirahmati Allah, hati adalah cermin. Dan sebagaimana cermin, ia tidak menciptakan gambar. Ia hanya memantulkan apa yang ada padanya. Jika cermin itu berdebu, maka pantulan akan kabur. Jika cermin itu retak, maka bayangan akan terdistorsi. Dan jika cermin itu kotor, yang tampak bukan kebenaran, melainkan ilusi yang menipu. Begitulah hati manusia. Hati yang dipenuhi iri akan melihat ancaman di mana-mana. Hati yang dipenuhi dendam akan melihat keburukan bahkan dalam kebaikan. Hati yang dipenuhi cinta dunia akan mengukur segalanya dengan untung dan rugi. Bukan dunia yang menipu, tetapi hati yang belum jernih yang memantulkan bayangan palsu. Karena itu para pencari sejati tidak sibuk mengejar karamah. Mereka tidak terobsesi dengan pengalaman luar biasa. Mereka tidak berlomba ingin terlihat istimewa. Mereka tahu, selama cermin hati masih buram, segala yang terlihat, betapapun indahnya, tetap bisa menyesatkan. Maka perhatian mereka tertuju ke dalam, membersihkan niat, menundukkan ego, mengikis keinginan untuk diakui, dan meluruhkan cinta dunia yang terlalu melekat di dada. Penyucian hati adalah pekerjaan sunyi. Tidak banyak yang melihat, tidak ada tepuk tangan, bahkan sering tidak dipahami oleh orang lain. Namun justru di sanalah kejernihan dilahirkan. Tanda hati yang mulai menjadi cermin bukanlah kemampuan melihat hal-hal aneh, melainkan perubahan sikap yang lembut namun nyata. Ia tidak reaktif, ia tidak mudah tersulut emosi, ia tidak gaduh meski dunia berisik. Ketika dipuji, ia tidak melambung. Ketika dicela, ia tidak runtuh. Karena yang ia jaga bukan citra, melainkan kejernihan pandang. Hati yang jernih tidak mudah tertipu. Ia tidak silau oleh penampilan. Ia tidak tergesa menyimpulkan. Ia menunggu makna muncul dengan sendirinya. Orang seperti ini melihat inti, bukan permukaan. Ia mencari makna, bukan sensasi. Ia tidak sibuk mengikuti arus yang ramai, karena ia tahu yang paling bising seringkali yang paling kosong. Sahabatku, ketenangan sejati tidak lahir dari kemampuan mengontrol dunia. Dunia terlalu luas untuk dikendalikan. Manusia terlalu banyak untuk diatur. Ketenangan lahir dari kejernihan hati yang menerima dunia apa adanya, tanpa harus menguasainya. Saat hati bersih, banyak hal yang dahulu terasa berat menjadi ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena pandangannya berubah. Ia tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Melainkan, apa makna yang ingin ditunjukkan kepadaku? Dan pertanyaan itu mengubah segalanya. Dalam kejernihan, seseorang tidak lagi sibuk melawan hidup. Ia berjalan bersamanya. Ia tidak memaksa takdir. Ia menyimaknya. Seperti cermin yang bersih, hati yang jernih tidak menambah apapun dan tidak mengurangi apapun. Ia hanya memantulkan kebenaran sebagaimana adanya. Dan disitulah, tanpa disadari, pandangan batin mulai bekerja dengan tenang, tanpa suara, tanpa kegaduhan,
namun menghujam hingga ke dasar jiwa. Dan ketika cermin hati mulai jernih, seseorang akan sampai pada sebuah fase yang sering tidak diceritakan, bahkan sering disalahpahami. Jalan sunyi. Sahabatku yang dirahmati Allah, jalan ini bukan jalan penambahan, melainkan jalan kehilangan. Yang hilang bukan rezeki semata, tetapi rasa nyaman yang lama. Yang runtuh bukan hanya sandaran dunia, tetapi identitas yang dulu dibanggakan. Di fase ini, seseorang mulai merasa asing, bukan hanya dari keramaian, tetapi dari dirinya sendiri. Hal-hal yang dulu terasa menyenangkan, kini terasa hampa. Keramaian yang dulu dicari, kini melelahkan. Percakapan yang dulu menghibur, kini terasa dangkal. Bukan karena ia menjadi lebih baik, tetapi karena hatinya tidak lagi cocok dengan hiruk-pikuk lama. Ia mulai berjalan sendirian di tengah kerumunan, tersenyum di antara banyak wajah, namun batinnya menjaga jarak. Dan inilah ujian yang tidak ringan. Karena manusia pada dasarnya takut kehilangan, takut dianggap aneh, takut tidak dipahami, takut tidak lagi dianggap penting. Padahal, di balik rasa kehilangan itu, Allah sedang menghancurkan sandaran-sandaran palsu yang selama ini menipu hati. Ketika pujian tak lagi menguatkan, ketika harta tak lagi menenangkan, ketika kedudukan tak lagi memberi rasa aman, disitulah kepekaan mulai dibentuk. Sandaran dunia harus runtuh, agar hati belajar bersandar kepada Yang Maha Kekal. Namun proses ini menyakitkan. Ada hari-hari di mana seseorang menangis tanpa sebab yang jelas. Ada rindu pada sesuatu yang tak mampu disebutkan namanya. Ada perasaan kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun. Banyak orang mengira ini kelemahan. Sebagian menganggapnya kesedihan. Padahal, ini adalah proses pengosongan. Kesepian pada tahap ini bukanlah hukuman, melainkan undangan. Undangan berjumpa, bukan dengan manusia, tetapi dengan diri yang paling jujur. Di dalam sepi, topeng-topeng mulai jatuh. Tidak ada lagi yang perlu dipertontonkan. Tidak ada peran yang harus dijaga. Yang tersisa hanyalah hati dan kejujuran yang telanjang. Dan justru di sanalah, dalam keheningan yang panjang, suara batin mulai terdengar. Bukan suara yang keras, bukan bisikan yang mengganggu, melainkan panggilan halus yang selama ini tenggelam oleh kebisingan dunia. Keheningan menjadi ruang belajar, ruang mendengar, ruang memahami. Seseorang mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk berbicara, terlalu cepat menilai, terlalu tergesa menyimpulkan. Kini ia belajar diam, bukan karena tidak tahu, tetapi karena mulai memahami. Dan dari diam itu, lahir kekuatan yang berbeda. Bukan kekuatan untuk menguasai, melainkan kekuatan untuk menerima. Jalan sunyi mengajarkan bahwa tidak semua kehilangan adalah kerugian. Sebagian justru pembebasan. Ketika dunia menjauh, ruang untuk mendekat kepada Allah terbuka. Ketika suara manusia meredup, suara hati menjadi jelas. Dan meski jalan ini terasa berat, ia sedang menguatkan langkah. Ia sedang membentuk kedalaman. Karena hanya mereka yang berani melewati kesunyian, yang kelak mampu melihat dengan pandangan yang jernih dan utuh. Dan setelah seseorang mampu berjalan dalam sunyi tanpa melarikan diri, sesuatu yang halus pun mulai tumbuh di dalam dirinya. Ketajaman rasa. Sahabatku yang dirahmati Allah, rasa yang dimaksud di sini bukanlah emosi yang mudah berubah, bukan pula perasaan yang naik turun mengikuti keadaan. Rasa ini adalah kepekaan rohani,
Ia lahir dari hati yang telah dilunakkan, dari jiwa yang telah belajar diam, dan dari batin yang tidak lagi sibuk mempertahankan diri. Ketajaman rasa bekerja tanpa suara. Ia tidak berteriak, ia tidak memaksa, namun ia jujur dan tegas. Dengan rasa inilah seseorang mulai menangkap sesuatu yang tidak terucap. Ia bisa merasakan kepalsuan di balik senyum yang rapi. Ia bisa merasakan kejujuran di balik diam yang sederhana. Bukan karena curiga, bukan karena menuduh, tetapi karena rasa menangkap getaran yang tidak mampu disembunyikan oleh bentuk. Di dunia yang penuh kepura-puraan, ketajaman rasa menjadi alarm spiritual. Halus, namun sangat jelas. Ia tidak menyalahkan, tetapi memberi tanda. Ia tidak menghakimi, tetapi mengingatkan. Ketika sesuatu terasa tidak selaras, rasa memberi isyarat sebelum akal sempat menyusunnya. Ketika suatu jalan tampak indah namun berbahaya, rasa bergetar lebih dulu. Inilah buah dari mata batin yang hidup. Namun, ketajaman rasa tidak menjadikan seseorang keras. Justru sebaliknya, semakin tajam rasa seseorang, semakin lembut sikapnya. Semakin ia peka terhadap getaran jiwa, semakin ia berhati-hati dalam bersikap. Ia tahu bahwa di balik kepalsuan sering tersembunyi ketakutan. Di balik keangkuhan sering ada luka yang belum sembuh. Dan di balik kemarahan sering ada rindu yang tidak tersampaikan. Karena itu, ketajaman rasa melahirkan kebijaksanaan, bukan kesombongan. Ia tidak menggunakan kepekaan untuk membongkar aib. Ia tidak menjadikan rasa sebagai alat untuk merasa lebih tinggi. Ia memilih diam, ia memilih menjaga, ia memilih menahan. Menjadi pelita dalam senyap, bukan api yang membakar. Pelita tidak memaksa orang mendekat, ia hanya menerangi jalan. Siapapun yang ingin melihat akan terbantu oleh cahayanya. Begitulah orang yang hidup dengan rasa. Ia tidak menggurui, ia tidak sibuk membuktikan apapun. Kehadirannya sendiri sudah cukup menenangkan. Ketajaman rasa juga membuat seseorang lebih jujur kepada dirinya sendiri. Ia tidak mudah membenarkan niatnya. Ia peka terhadap dorongan halus ego yang sering menyamar sebagai kebaikan. Ketika niat mulai bergeser, rasa memberi sial. Ketika langkah mulai melenceng, rasa mengingatkan. Dan peringatan ini tidak datang dalam bentuk ketakutan, melainkan kegelisahan lembut yang mengajak kembali. Sahabatku, ilmu rasa tidak bisa diajarkan dengan kata-kata. Ia tumbuh dari pertemuan panjang dengan diri sendiri, dari luka yang diterima tanpa perlawanan, dari sepi yang dijalani dengan jujur. Dan ketika rasa ini hidup, seseorang tidak lagi mudah hanyut oleh gemerlap dunia. Ia tahu bahwa tidak semua yang terlihat baik benar-benar membawa cahaya, dan tidak semua yang tampak sederhana jauh dari kebenaran. Dengan ketajaman rasa, ia melangkah pelan, tidak tergesa, tidak ceroboh. Karena ia tahu di balik setiap bentuk ada hakikat yang hanya bisa disentuh oleh rasa yang bersih dan tenang. Dan ketika rasa telah menjadi penuntun yang jujur, lahirlah satu kedewasaan rohani yang tidak banyak dimiliki, kemampuan untuk melihat tanpa menghakimi. Sahabatku yang dirahmati Allah, setiap jiwa berjalan di jalannya sendiri. Setiap hati memiliki cerita yang tidak selalu tampak di permukaan. Dan setiap manusia memiliki waktunya masing-masing untuk belajar, jatuh, bangkit, dan kembali. Orang yang memandang dengan mata batin tidak tergesa menilai. Ia tahu bahwa yang terlihat di luar seringkali hanyalah ujung dari perjalanan panjang yang penuh liku. Ia memahami latar, bukan hanya hasil. Ia melihat sebab-sebab tersembunyi di balik sebuah sikap.
Ia menangkap luka di balik amarah, ketakutan di balik kesombongan, dan kelelahan di balik diam. Karena itu, melihat tanpa menghakimi bukan berarti membenarkan semua hal. Ia tidak menutup mata terhadap kesalahan, ia tidak memutihkan yang keliru, namun ia memilih memahami sebelum menilai. Ia tahu bahwa banyak orang berbuat salah bukan karena jahat, melainkan karena tersesat, bukan karena benci, tetapi karena belum menemukan jalan pulang. Sikap ini melahirkan kelembutan, bukan kelembutan yang lemah, tetapi kelembutan yang berakar pada kesadaran. Orang seperti ini menjaga tutur katanya. Ia tahu setiap kata membawa getaran, setiap kalimat bisa menjadi doa atau sebaliknya menjadi luka. Ia lebih memilih diam daripada berbicara yang menyakiti. Ia lebih memilih menahan daripada menyalakan api. Bahkan ketika ia benar, ia tidak merasa perlu memenangkan perdebatan, karena baginya kebenaran yang melukai bukanlah cahaya. Dalam dunia yang gemar menghakimi, sikap ini terasa asing. Banyak orang berlomba menyimpulkan, cepat memberi label, dan merasa lebih tahu dari yang lain. Namun mata batin mengajarkan hal yang berbeda. Ia mengingatkan bahwa tidak ada satupun manusia yang berdiri di atas kesempurnaan, bahwa setiap orang membawa beban yang tidak selalu kita pahami. Maka tugas orang yang telah melihat bukanlah menunjuk, melainkan menemani, bukan mencelah, melainkan mendoakan. Ia hadir sebagai ruang yang aman, tempat orang lain tidak takut menjadi rapuh, tempat kesalahan tidak langsung dihakimi, tetapi diarahkan dengan kasih. Ia tahu bahwa perubahan sejati tidak lahir dari tekanan, melainkan dari penerimaan yang jujur dan tulus. Sahabatku, melihat tanpa menghakimi adalah tanda kedewasaan yang dalam. Ia lahir dari kesadaran bahwa kita pun pernah berada di tempat yang sama, pernah tersesat, pernah jatuh, pernah gelap, dan jika Allah memberi kita cahaya, itu bukan untuk merasa lebih tinggi, melainkan untuk menuntun dengan rendah hati. Orang yang memandang dengan batin tidak sibuk memperbaiki orang lain. Ia sibuk menjaga hatinya agar tetap bersih dari rasa merasa paling benar. Karena ia tahu dalam perjalanan menuju cahaya, yang paling dibutuhkan bukanlah hakim, melainkan sahabat yang berjalan di samping sambil berdoa dalam diam. Dan ketika seseorang mampu melihat tanpa menghakimi, perjalanan itu pun tiba pada puncaknya. Saat pandangan tidak lagi sekedar memahami, tetapi berubah menjadi penyaksian. Sahabatku yang dirahmati Allah, inilah keadaan batin yang dalam tradisi rohani disebut murakabah. Hidup dalam kesadaran penuh bahwa diri ini selalu disaksikan dan pada saat yang sama menyaksikan kehadirannya dalam setiap detik kehidupan. Di tahap ini, seseorang tidak lagi mencari tanda-tanda besar. Ia tidak menunggu pengalaman yang menggetarkan, karena seluruh hidup telah menjadi perjumpaan. Ia sadar setiap langkahnya berada dalam pengawasan, setiap lintasan hatinya tidak tersembunyi, dan kesadaran itu tidak melahirkan ketakutan, melainkan ketenangan yang agung. Tidak ada lagi pemisahan antara ibadah dan kehidupan, antara sujud dan berjalan, antara doa dan bekerja. Semua menjadi satu. Ia tidak hanya menyembah di tempat ibadah, tetapi hidupnya sendiri menjadi ruang pengabdian. Bernafas terasa sebagai anugerah, diam terasa sebagai zikir, bekerja terasa sebagai amanah.
Dunia tidak lagi dilihat sebagai gangguan menuju Tuhan, melainkan ayat-ayat hidup yang terus berbicara kepada jiwa. Langit bukan sekedar bentangan biru, tetapi pengingat keluasan rahmat-Nya. Hujan bukan sekedar air yang jatuh, tetapi pesan tentang kasih yang turun tanpa pilih kasih. Bahkan kesulitan tidak lagi ditolak mentah-mentah. Ia disimak, ia direnungi, karena di baliknya selalu ada pelajaran yang ingin disampaikan. Pada titik ini, seseorang mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan. Semakin ia melihat, semakin ia merasa kecil. Semakin terbuka pandangannya, semakin ia sadar betapa sedikit yang ia miliki. Ia tidak lagi merasa hebat, tidak merasa istimewa, tidak merasa sampai. Yang tersisa justru kehampaan yang jujur. Bukan kehampaan yang gelap, tetapi kehampaan yang lapang. Hampa dari klaim, hampa dari rasa memiliki, hampa dari keinginan untuk diakui. Dalam kefakiran batin itulah kedamaian yang sejati hadir. Ia tidak sibuk menceritakan apa yang ia lihat. Ia tidak berambisi menjelaskan apa yang ia rasakan, karena ia tahu semakin dalam penyaksian, semakin sulit ia diungkapkan dengan kata-kata. Ia memilih diam, bukan karena tidak tahu, tetapi karena terlalu sadar bahwa segala kata selalu lebih kecil dari kenyataan yang disaksikan hati. Orang yang hidup dalam penyaksian menjadi sangat sederhana, tidak mencolok, tidak menuntut perhatian. Namun kehadirannya menenangkan, sikapnya meneduhkan, tatapannya mengajak kembali. Bukan karena ia ingin mengajak, tetapi karena jiwanya telah pulang ke arah yang benar. Ia hidup dengan penuh kehati-hatian, bukan karena takut dunia, tetapi karena rasa hormat kepada Yang Maha Hadir. Ia menjaga hatinya lebih dari menjaga penampilannya. Ia menjaga niatnya lebih dari menjaga citranya. Karena ia sadar, satu kelalaian kecil bisa menggelapkan pandangan yang telah lama disucikan. Dan anehnya, semakin seseorang hidup dalam penyaksian ini, semakin ia merasa tidak pantas untuk merasa telah sampai. Ia tahu, semua ini bukan hasil usaha semata, melainkan anugerah. Kapan saja bisa diambil kembali, kapan saja bisa meredup. Maka yang tersisa hanyalah doa yang lirih. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hatiku setelah Engkau berikan cahaya. Sahabatku, di titik inilah pertanyaan hidup berubah. Bukan lagi apakah engkau melihat, tetapi siapakah yang sebenarnya sedang menatap balik dari dalam hatimu? Apakah egomu? Apakah ketakutanmu? Ataukah cahayanya yang lembut dan jujur? Diamlah sejenak, rasakan, dan biarkan pertanyaan itu menggema dalam batinmu. Jika rangkaian perjalanan ini menggetarkan hatimu, mengajakmu untuk lebih hadir dan lebih dekat kepadanya, jangan lupa subscribe channel Manisnya Iman agar kita bisa terus berjalan bersama dalam keheningan yang menumbuhkan kesadaran. Semoga Allah menuntun pandangan kita, membersihkan hati kita, dan menjadikan hidup kita sebagai penyaksian yang jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.